kedua barang antik ini. Satu asli, satu palsu. Uang dari penjualan barang antik asli akan sepenuhnya disumbangkan ke daerah pegunungan yang miskin. Dan orang yang menebak barang antik asli akan diberikan slot donasi dan mendapatkan reputasi baik. Bukankah sudah jelas? Sekilas, yang di kiri itu asli? Nonasia adalah murid seorang ahli barang antik. Mengenai penilaian barang antik, dia cukup berpengetahuan. Karena kamu memilih yang kiri, maka aku juga akan memilih yang kiri. Aku juga akan memilih yang kiri. Aku memilih yang kiri. Aku memilih yang kiri. Apa yang Anda lakukan? Nona Chu sangat sederhana. Biasanya dia pergi ke salon kecantikan, atau pergi minum-minum dan ke klub malam. Bagaimana bisa? Kapan dia mulai tertarik pada barang antik? Juga tertarik? Aku menasihatimu. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Bagaimana antik ini seperti vas di kamar Muyu? Muyu sangat kaya. Dia pasti tidak akan membeli barang palsu, kan? Kedua barang antik ini. Keduanya palsu. Keduanya palsu. Tidak mungkin. Apa? Kedua benda ini sama-sama palsu. Bagaimana mungkin? Tidakkah kau lihat label di atas? Semua pameran. Ada satu asli dan satu palsu. Kau bahkan tidak bisa membaca tulisan. Dan kau berani keluar untuk menilai harta karun. Serius, Nona? Bukankah Anda semacam murid guru penilai? Kedua vas ini jelas terbuat dari bahan komposit ramah lingkungan. Anda murid guru ini tampaknya kurang terlatih. Kamu, aku, murid sejati Guru Ma. Bagaimana mungkin aku salah menilai? Berhenti bicara omong kosong di sini. Lan-lan, apa yang terjadi? Bibimu, Nona Chu ini, sepertinya tidak terlalu menyukaiku dan menentangku tanpa alasan. Dia bersikeras mengatakan, kedua barang antik ini palsu. Penyelenggara telah menetapkan aturan. Semua pameran ada satu asli dan satu palsu. Bukankah kamu tidak masuk akal? Barang antik siapa yang memiliki warna-warna cerah seperti itu? Selain itu, saya pernah melihat barang antik ini di kamar Xiao Yu. Apa Anda mencoba mengatakan Xiao Yu akan membeli barang palsu? Apa? Kamu ada di kamar Xiao Yu dan melihat vas ini? Kalau begitu ini, bibimu dia berbohong. Kamar kakak Xiao Yu tidak pernah mengizinkan wanita lain masuk. Bagaimana mungkin dia bisa melihat vas ini di kamar kakak Xiao Yu? Saya bukan yang Anda sebut. Wanita lain. Kakak Xiao Yu yang Anda bicarakan itu adalah suami saya. Jadi dia nyonya mudamu. Kalau begitu sepertinya kedua vas ini benar-benar mungkin palsu. Kalau begitu sepertinya Nonasia benar-benar salah menilai. Anda benar-benar memukul saya. Kakak Xiao Yu sama sekali tidak punya perasaan padamu. Bagaimana mungkin kamu bisa masuk ke kamar kakak Xiao Yu? Bibimu, menurutku wanita ini sengaja datang ke sini untuk membuat masalah. Penyelenggara perjamuan hari ini. Penyelenggara berasal dari KTT Internasional. Fitnahnya terhadap penyelenggara atas penipuan. Mempermalukan keluargamu. Seseorang. Ada apa, nyonyamu? Wanita ini membuat keributan di jamuan makan. Merusak reputasi keluargamu saya. Usir dia dari sini. Ya. Oh tidak, bagaimana staf bisa membawa kedua barang palsu ini ke sini? Nyonyamu, saya mohon maaf. Saya akan segera mengatur agar staf menggantinya dengan yang baru. Vas daun Willow Dynasty Mint. Apa? Apakah kedua vas ini benar-benar palsu? Pasti nyonya mudamu. Dengan mata tajamnya, dia melihat sekilas bahwa keduanya palsu. Saya ada urusan lain. Saya permisi dulu. Apa yang kamu lihat? Bagaimana, Nona? Kamu salahkan. Meskipun kali ini, kamu benar, lalu kenapa? Di mata kakak Xiao Yu, kamu hanyalah alat murahan untuk aliansi pernikahan. Kamu bicara begitu kasar dan jahat. Sialan, kamu harus mencari pria baik dan segera menikah. Menikah dengan pria baik, kamu. Kenapa kamu menyiramku? Kakak Xiao Yu, dia menyiramku dengan anggur. Aku tidak. Masih bilang kamu tidak melakukannya. Begitu banyak orang tadi. Kakak Xiao Yu, mereka semua bisa membuktikannya untukku. Bahwa kamulah yang menyiramku dengan anggur. Kamu, kakak Xiao Yu, tolong ikut aku untuk berganti pakaian. Pakaianku, semuanya kotor. Aku benar-benar tidak. Cukup.
Jika kau berani membuat keributan lagi, aku tidak akan keberatan membiarkan keluargamu mengakhiri semua kerjasama dengan keluarga Xia. Kakak Xiaoyu, dialah yang menyiramku dengan anggur. Dia yang salah duluan. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu padaku? Dia sedang minum jus jeruk. Yang ada padamu adalah anggur merah. Apa kau pikir aku bodoh? Atau kau merasa lucu bermain-main denganku? Kakak Xiaoyu aku. Ini tidak akan terjadi lagi. Kamu benar-benar penilai ahli. Ikut denganku. Orang ini saat membela istrinya sendiri. Cukup menawan. Kenapa kamu berhenti berjalan? Chu Qingru, bukankah kau selalu bermulut tajam dan sombong? Kenapa barusan kau hanya berdiri di sana dan membiarkan mereka membulimu? Bahkan jika kamu tidak datang untuk situasi ini, aku bisa menanganinya sendiri. Kan? Lagi pula aku sudah sering melihat tipe-tipe teratai putih seperti itu sebelumnya. Ada apa? Apakah kalian berdua bertengkar? Tidak, ayah. Kami hanya sedang akrab. Baguslah selama kalian tidak bertengkar. Dua Celo, waktunya hampir tiba. Kalian berdua harus bersiap. Celo, Malam ini, Dua Celo di perjamuan akan mengumumkan kepada dunia identitas nyonya muda tertua, keluargamu. Yang akan kalian berdua tampilkan sebagai duet, Nocturne Chopin. Sudah diputuskan sejak lama. Jangan mengecewakanku. Kakak dan Nyonya Chu bahkan tidak menyebutkan tampil duet. Aku hanya penjual panekuk. Bagaimana aku tahu cara bermain cello? Ini pasti akan membongkar rahasiaku. Ada apa denganmu sekarang? Ini pertunjukan cello itu. Bisakah dibatalkan? Dibatalkan? Kau benar-benar impulsif bukan? Meski keras kepala kau harus pertimbangkan situasinya. Ini adalah program yang sudah diputuskan sejak lama. Jika kau tiba-tiba membatalkan, apa yang akan orang lain pikirkan tentang keluargamu kita? Lalu bagaimana? Apakah saya harus tampil di sana? Tentu saja itu pertunjukan calon. Apa kamu tidak tahu? Dikatakan bahwa Nona Chu menerima sertifikat Cello Grade 10 pada usia 18. Tuan mudamu terlebih lagi pada usia 20, memperoleh gelar hukum Harvard dan magister keuangan. Dia juga mahir dalam gusieng catur kaligrafi dan melukis. Sepertinya hari ini, kita akan disuguhi sesuatu yang istimewa. Kenapa kau hanya berdiri di sana? Aku tidak enak badan. Kau harus menahannya untuk saat ini. Bukankah kau sangat pandai dalam hal itu? Kita bisa bicara setelah pertunjukan. Mengapa belum dimulai? Waktunya sudah habis. Cuking Rosie tidak berguna itu. Tidak mungkin bisa. Bahkan membeli sertifikat cello grade 10-nya. Bukan. Kalau begitu aku akan lihat bagaimana dia mengatasi ini. Aku harus ke toilet. Setiap orang punya kebutuhan mendesak. Tolong. 5 menit. Waktu dimulai sekarang. Halo kakak, apa yang harus kulakukan? Mereka ingin aku bermain cello, tapi aku bahkan belum pernah menyentuh cello sebelumnya. Bagaimana aku bisa bermain? Jangan khawatir, aku akan segera ke sana. Ya ampun. Jika ini terbongkar, maka aku tamat. Bukan hanya biaya, operasi ibu hilang. Aku bahkan mungkin diburu oleh keluargamu. Ya Tuhan. Hamba yang rendah hati ini telah berbuat baik sepanjang hidupnya. Bagaimana bisa pertama kali aku berbohong? Biayanya begitu mahal. Kenapa kakak belum datang juga? Chu Qingru. Di mana kau? Keluar. The film was translated and Aku kuat. narrated by M Media. Aku mungkin tidak akan mati karena jatuhkan. Chu Qingru. Kau baik-baik saja, Roro. Roro, Muiyu. Kakak, bagaimana kamu bisa terluka parah begini? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. bukan apa-apa. Tidak perlu ke rumah sakit. Aku hanya terkilir. Namun, dalam keadaanku sekarang, aku mungkin tidak akan bisa bermain calokan. Pada saat seperti ini, dan kau masih memikirkan ini?
ambillah ini. Terima kasih. Sekarang kau tahu rasanya sakit. Kau bilang kau berpikiran sederhana. Itu satu hal. Tapi anggota tubuhmu juga canggung. Kau bahkan bisa jatuh saat menaiki tangga. Itu karena tangganya terlalu licin. Ini adalah kartu keanggotaan salon kecantikan. Pergi lakukan perawatan tangan besok. Hari ini, Nyonya muda keluargamu akan datang. Kalian semua, tetap waspada. Apa kalian dengar? Ya, kami dengar. Bukankah itu nona muda dari keluarga Cho? Dia terkenal, sulit untuk dipuaskan. Benar sekali. Dia sering mengamuk hanya karena hal kecil. Baiklah, baiklah. Berhentilah bergosip. Halo Nyonya muda. Nyonya muda, Anda sudah tiba. Salon kami baru-baru ini memperkenalkan banyak layanan baru. Silakan lihat-lihat. Baiklah, ceritakan padaku tentang semuanya. Tentu saja, layanan ini dapat menghidrasi kulit Anda secara mendalam. Namun ini perlu dipadukan dengan paket B kami. Untuk penggunaan gabungan, ini juga memiliki efek memutihkan. Baru-baru ini, banyak sosialita telah menggunakannya. Hasilnya sangat bagus. Selain itu, salon kami baru-baru ini meluncurkan layanan pijat pria tampan yang baru. Kami bisa mengatur satu set lengkap untuk Anda, Nyonya muda. Ya, satu set lengkap untuk semuanya. Baiklah, silakan gesek kartu Anda di sini. Ketua, Nyonya muda pergi ke salon kecantikan. Ini adalah tagihan konsumsinya. Paket pemutih, 10.000. Paket penghilang kerutan, 30.000. Dan juga, layanan pijat pria tampan. Mengerti. Layanan pijat pria tampan. Layanan pijat pria tampan. True King Row. Ketua, Anda mau kemana? Untuk melihat pria tampan. Nona Chu, bagaimana tekanannya? Bagus. Halo, Apa yang sedang kau lakukan? Kau tidak mengangkat telepon sejak tadi. aku di salon kecantikan. Kamu menyuruhku datang. Lebih ringan. Maaf, saya akan lebih pelan. True King Row. Apa sebenarnya yang sedang kau lakukan? Kenapa ada suara pria? Tidak ada apa-apa. Aku tutup telepon sekarang. Beraninya kau menutup teleponku. Maaf Roro, tadi saya menekan terlalu keras. Tidak apa-apa. Kamu memanggilku apa? Roro, sudah berapa lama Anda tidak datang menemui saya? Ini tidak mungkin. Simpanan Nona Chu. Pria simpanan kan? Sangat dramatis. Roro, hari ini mari kita. Bagaimana kita harus bermain? Itu terlalu menakutkan. Roro, Tidak ada yang memberitahuku tentang ini. Nona Chu di luar, memelihara gigolo. Ibu jangan khawatir. Dalam 3 bulan, selama penipu ini tidak mati, aku akan segera bertukar kembali dengannya dan menikah ke keluargamu. Narrated by M Media. Nona Chu, Anda meninggalkan kartu keanggotaan Anda di salon. Terima kasih. Ketua. Ada apa dengan Anda? Tidak ada apa-apa. Akhir-akhir ini, karena masalah Nyonya muda, Anda selalu gelisah. Mengapa Anda tidak pergi ke dokter? Sekretaris C. Apa aku orang yang akan membiarkan seorang wanita mempengaruhi suasana hatiku? True King Row. Kenapa Muyo ada di sini? Oh tidak. Bagaimana jika aku ketahuan? Sebaiknya aku lari cepat. Bagaimana pengalamanmu di salon kecantikan? Tunggu, ketuamu, bukankah kamu sibuk dengan segudang urusan setiap hari? Bagaimana kamu punya waktu untuk khusus datang ke mall untuk menanyakan pertanyaan ini padaku? Secara khusus, kau sedikit terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kau tidak pantas bagiku. Datang secara khusus ke mall untuk menemuimu. Aku datang untuk memeriksa mall. Aku kebetulan melihatmu bertindak mencurigakan. Oh benar. Ketua ada di sini untuk inspeksi. Itu benar. Ketuamu dan aku memiliki pernikahan bisnis.
Kita masing-masing melakukan urusan pribadi kita sendiri kan? Aku mengerti. Salon kecantikan ini, hari ini, aku akan sering mengunjunginya mulai sekarang. Pijatan terapis pria. Terlalu nyaman. Aku menyuruhmu datang untuk perawatan tangan. Kau pergi dan mencarikan tukang pijat pria untukku. Aku masih hidup, tidak mati. Aku menemukan terapis pria untuk pijat. Kenapa kamu sangat marah? Jangan bilang kamu cemburu kan? Aku cemburu. Seseorang yang sombong dan kasar sepertimu. Wanita bodoh dan tidak tahu apa-apa. Apa yang ada padamu yang pantas membuatku cemburu? Jika kamu tidak menyukaiku, maka jangan. Mengapa harus menyerang dengan kata-kata? Kamu sama sekali tidak punya sikap gentleman. Jangan khawatir. Aku tahu. Bagaimanapun juga kita hanya dalam pernikahan kontrak. Aku tidak akan suka orang sepertimu. Sombong. Dan penuh dengan dirimu sendiri. Aku seorang egomaniak. Ketua Anda benar-benar. Anda sama sekali tidak. Bagaimana bisa seorang ketua sombong? Sekretaris Chen. Salon kecantikan Hivan diduga melakukan operasi ilegal. Akan ditutup untuk perbaikan mulai hari ini. Kapan akan dibuka kembali? Tergantung suasana hatiku. Ya. Ketua, Anda mau ke mana? Inspeksi. Inspeksinya ada di sana. Aku tahu. Kekanak-kanakan. Orang macam apa itu? Kain pel ditinggalkan di mana-mana. Bukankah ini sepupuku, Yan Sairong? Kenapa kamu bekerja sebagai petugas kebersihan di mall? Sepertinya kamu tidak begitu baik-baik saja. Bukankah ini Cheng Jiali? Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Kamu benar-benar tidak berubah sedikit pun. Masih memiliki aura kemiskinan itu padamu. Kamu juga tidak berubah sedikit pun. Masih saja sombong. Kamu hanya bisa kuat dengan kata-katamu bekerja sebagai petugas kebersihan. Di mal mewah seperti ini, kamu pasti menghasilkan 7 atau 8.000 sebulan kan? Dengan pakaianmu itu, kamu tentu terlihat pantas. Mata sebelah mana yang melihat? Aku bekerja sebagai petugas kebersihan, kedua mataku melihatnya dengan jelas. Lihat aku, setelah lulus aku bekerja di perusahaan yang terdaftar di bursa. Bukankah dulu kamu murid terbaik di desa kita? Kenapa sekarang kamu di mal? Membersihkan toilet. Sungguh memalukan. Kak, kita hidup di zaman apa sekarang? Masih saja melakukan diskriminasi pekerjaan. Lagi pula, kalaupun aku seorang petugas kebersihan, memangnya kenapa? Apa aku makan nasimu? Memakai uangmu? Apa urusannya denganmu? Ini benar-benar menunjukkan pepatah lama itu, semakin tidak berguna seseorang, semakin agresif mereka jadinya. Oh benar, aku dengar. Ibumu di rumah sakit. Setengah mati. Dan dia melahirkan putri tidak berguna sepertimu. Aku benar-benar merasa itu tidak sepadan untuk ibumu. Aku sarankan padamu, lebih baik kumpulkan karma baik dengan kata-katamu. Kalau ada waktu luang bacalah lebih banyak buku. Dan kembangkan diri. Wajahmu itu pasti menghabiskan banyak uang kan? Tidak apa-apa. Jangan selalu berpikir untuk bergantung pada pria. Setidaknya aku masih punya modal. Tidak sepertimu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, kamu benar-benar tidak berguna. Aku tidak tahu pria macam apa, yang pasti buta, yang bisa tertarik padamu. Pria mau aku atau tidak, bukan urusanmu. Tapi aku dengar, ibumu hanya punya waktu 3 bulan lagi untuk hidup. Aku menasihatimu, sebaiknya kamu cepat-cepat cari pria dan nikahi dia. Mungkin saja, kamu masih bisa mengumpulkan uang untuk memperpanjang hidup ibumu. Oh benar, aku rasa, si pincang Xiao Gui di pintu masuk desa itu sangat cocok untukmu. Kalau kamu pikir dia bagus, kenapa tidak kamu saja yang menikah dengannya? Dulu waktu kecil kamu dan Xiao Gui paling akrab bermain bersama. Aku rasa kalian berdua cukup serasi. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu menyuruhku menikahi si pincang? Apakah kakimu hanya untuk pajangan? Bagaimana bisa kamu jatuh di mana-mana? Kenapa kamu di sini? Apa yang baru saja kamu dengar? Apa? Apakah ada sesuatu yang tidak seharusnya kudengar? Tidak. Bukankah kamu mau pergi untuk pemeriksaan? Siapa gigolo ini? Aku. Gigolo? Apalagi? Selain kamu di sini, apakah ada gigolo lain? Dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak ada satupun barang bermerek. Jangan bilang, dia gigolomu. Pakaianku ini berasal dari Milan Fashion Week. Dirancang secara pribadi oleh direktur artistik merek tersebut. Dirancang secara pribadi. Ini adalah adibusana pribadi. Wajar jika kamu belum pernah melihatnya dan tidak menyadari nilainya. Ketua Desain Milan Fashion Week, Presiden Desain.
Kenapa mereka mau mendesain sesuatu untukmu? Hok kotor pribadi. Kamu pikir kamu siapa? Buka matamu. Dan lihat baik-baik. Apa yang aku pakai? Itulah yang kamu sebut kemewahan. Seharusnya kamu bicara lebih sedikit. Apa aku salah? Kamu cukup mampu sekarang. Bahkan punya uang untuk menghidupi seorang pria. Jika ibumu tahu, dia akan sangat marah sampai mati. Oh tidak. Aku tidak bisa terus membuang waktu seperti ini. Kalau Cheng Jiali membongkar identitasku, pernikahan penggantiku akan terbongkar. Lalu bagaimana dengan biaya operasi ibuku? Apa yang akan aku lakukan? Suami, jangan pedulikan orang sombong seperti itu. Bukankah kamu mau pergi untuk pemeriksaan? Ayo, aku akan pergi bersamamu. Tunggu, Jetty si gigolo yang kelihatannya sopan itu adalah suamimu. Tidak heran kamu tidak menyebarkan undangan pernikahan secara massal. Ternyata kamu malu dan tidak bisa memamerkannya. Sebaiknya kamu tunjukkan padaku sedikit rasa hormat. Suamiku, dia bukan pria simpanan. Agar nanti jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Berhenti, kau pikir kau siapa? Sampai berani memperingatiku? Suamiku adalah manajer umum dari Wanjia Mall ini. Wanjia Mall berada di bawah kepemilikan keluargamu. Menyinggungku sama saja dengan menyinggung keluargamu. Kemampuan logikamu sangat disayangkan. Kamu tidak menulis buku. Kalau penglihatanmu buruk, setidaknya pergilah ke dokter saraf. Kau lihat ini, suamiku membelikannya untukku. Sebuah Rolls Royce. Seharga lebih dari 10 juta. Kau mungkin tidak akan melihatnya seumur hidupmu. Baiklah. Sikap macam apa itu? Kau tidak percaya padaku kan? Aku akan memanggilnya sekarang juga. Aku percaya padamu. Apa buru-buru? Untuk medut seperti ini, mari kita tonton dia tampil sedikit lagi. Dan, dia, siapa? Dia adalah senior dari universitas saya, yang pernah berselisih denganku. Saat aku di universitas, aku cukup tidak menonjolkan diri. Aku makan mie instan di sekolah sepanjang hari, dan mengunyah bakpao. Dia selalu berpikir, aku adalah orang miskin. Halo, suami. Bisakah kau datang ke gerbang utara lobi sekarang? Baiklah, aku akan menunggumu. Demi hubungan kita di masa lalu, kau dan gigolo ini berlutut dan memohon padaku, dan masalah ini akan dilupakan. Jika tidak akan bagus jika kau diusir nanti. Membuatku berlutut. Siapa yang memberimu hak? Tentu saja ini saya. Suami, dua orang ini membuliku. Tolong cepat bantu aku balas dendam. Sayang, jangan khawatir. Membuli Anda berarti melawan saya. Tidak mungkin. Bukankah dia hanya seorang manajer mal? Kenapa dia bahkan tidak mengenali ketuamu? Tidak mengenalnya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya manajer dari mal besar ini. Nama belakang saya Siu. Anda membuli istri saya. Selagi saya masih punya kesabaran, cepat minta maaf padanya. Manajer Zhu, aku dengar kamu membelikan istrimu sebuah Rolls Royce. Benar sekali. Ini hanya membeli mobil bukan? Ini hanya puncak gunung es dari tabungan saya. Jadi kenapa? Apa Anda gigolo punya pendapat? Tapi aku juga dengar bahwa kamu manajer ini baru menjabat kurang dari setengah tahun. Dalam setengah tahun, kamu sudah menabung puluhan juta uangmu. Dari mana asalnya? Apa hubungannya dengan Anda? Lagi pula, apa-apaan yang Anda tahu? Dia hanya cemburu. Si malang ini memang berhati sempit. Suamimu menggelapkan uang dari perusahaan. Sebaiknya kamu diam. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa yang kau tahu? Lihatlah pakaianku. Koleksi baru Gucci. Seharga 100.000. Tasku 200.000. Kalungku hati lautan. Seharga 1 juta. Dengan suami parasit sepertimu, dia mungkin tidak akan mampu membeli tas ini seumur hidupnya kan? Semua barang mewah yang kamu pakai palsu. Apa yang kau katakan? Tidak percaya padaku? Di lantai atas ada banyak konter merek. Cari saja siapapun untuk mengautentikasinya, dan kamu akan tahu apakah yang kukatakan benar atau tidak. Suami, ada apa ini? Sayang mereka bicara omong kosong. Suamiku tidak pernah berbohong. Sepertinya suamimu tidak begitu hebat juga. Dia menggelapkan uang dan membelikanmu barang palsu. Jalan, diam. Kamu berani menyentuh orang-orangku. Dasar bocah, lepaskan.
Lepaskan suamiku. Kamu begitu bersalah dan mudah tersinggung. Sepertinya istriku benar. Sebagai manajer mal ini, kamu telah menggelapkan banyak uang. Sayang sekali mulai hari ini, kamu bukan lagi milik mal ini. Manajer. Omong kosong. Siapa Anda? Dan Anda berani memecat saya? Karena aku adalah pewaris keluargamu. Mundur. Lelukan macam apa ini? Sejak tuan mudamu kembali ke negara ini, Anda adalah orang ke-10 yang menyamar sebagai orang miskin. Bukankah Anda hanya ingin mengandalkan identitas palsu untuk datang ke mal kami dan mendapatkan makanan serta minuman gratis? Dia benar-benar tuan mudamu. Baiklah, berhentilah berpura-pura. Tidakkah kau malu? Kau, apakah kau pantas menikahi tuan mudamu? Apakah kau pantas? Sejujurnya, tuan mudamu yang akan menjabat sebagai ketua Shui akan datang untuk menginspeksi mal. Kalian semua, jika kalian terus membuat masalah di sini, jangan salahkan saya jika saya mencari orang untuk mengusir kalian. Kamu benar. Hari ini aku datang untuk inspeksi. Di mana bos malmu? Mengapa mereka tidak ada di sini untuk menyambutku? Anda penipu. Apa Anda pantas bos datang menyambut Anda? Jangan mencoba memoles wajah Anda sendiri. Keluar. Manajer Zhu. Halo bos. Sudah hampir waktunya untuk jadwal inspeksi ketuamu. Apakah semuanya sudah siap? Bos, saya sudah membuat semua pengaturan. Saya jamin ketuamu akan puas. Hanya saja, ada penipu di sini. Menampal seperti plester yang membandel, yang tidak bisa diusir. Orang macam apa? Beraninya Anda. Ketuamu. Anda di sini. Halo ketuamu. Apel. Apa? Bos, Anda memanggilnya Mu, ketuamu. Sekarang, apakah kamu masih berpikir aku penipu? Sekarang, apakah kamu masih berani mengusir kami? Dasar bodoh buta. Beraninya Anda mengatakan ketuamu adalah penipu, dan Anda berani mengusir mereka. Maaf ketuamu. Maaf ketuamu. Saya buta akan pentingnya Anda. Saya buta akan pentingnya Anda. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Risi, aku membiarkanmu mengelola Mal Wanjia, tapi kamu membiarkan seorang manajer yang menjabat kurang dari setengah tahun yang lalu, menggelapkan puluhan juta dalam bentuk deposit. Apa? Ini? Tidak, ini semua salah paham. Suamiku, bukan orang seperti itu. Rolls-Royce di tasmu. Kunci mobil. Sepertinya tidak menganggapnya sebagai kesalahpahaman. Anda, beraninya Anda tepat di depan mata saya, mencuri uang. Mempromosikan Anda lebih buruk daripada mempromosikan babi. Anda dipecat. Keluar. Bos, tolong beri saya kesempatan lagi. Ketuamu, saya kilaf. Saya tidak akan berani lagi. Aku mohon padamu, Xiaorong, tolong demi persaudaraan kita. Mohonlah pada ketuamu, agar tidak memecat suamiku. Aku tidak punya adik sepertimu. Bawa mereka ke Departemen Hukum untuk diproses. Ya ketuamu, ketuamu. Tidak, jangan. Sekarang keluar. Keluar, istri. Ayo pergi. Untung saja Jiali tidak mengatakan apa-apa. Nyari saja. Apakah kamu ingin berbelanja lebih banyak? Semuanya di sini terlalu mahal. Lupakan saja. Mari kita isi perutmu dulu. Isi saja. Kamu cukup tampan barusan. Tuan mudamu, kamu di sini juga. Kakak, kenapa kamu di sini? Aku dengar kamu ada di sini. Di toko merek keluarga kami. Kami baru saja mengirimkan beberapa set melalui udara. Pakaian baru. Aku akan mengantarmu untuk mencobanya. Soal pakaian, mari kita kesampingkan dulu. Kita baru saja mau pergi makan. Kamu datang di waktu yang tepat. Aku tahu sebuah tempat. Itu enak dan terjangkau. Aku akan mengantarmu ke sana. Baiklah. Duduklah. Roro, ini yang kamu sebut. Restoran lezat dan terjangkau? Aku ada hal lain yang harus dilakukan. Aku pergi dulu. Aku juga ada urusan. Sesibuk apapun pekerjaan, kamu tetap harus makan tepat waktu. Makanan adalah bahan bakar. Jika kamu melewatkan makan, kamu akan kelaparan. Tuan muda, restoran ini sangat bersih. Kamu bisa tenang. Bos, Gadis kecil, lama tidak bertemu. Hari ini kamu membawa 2 pemuda tampan untuk makan bersamamu. benar. Tuan muda ini sangat pilih-pilih soal makanan. Bos, kamu harus membuatnya sangat lezat. Kamu bisa tenang soal masakanku. Empuk dan segar. Seperti biasa, silakan. Baiklah. Su Qingro. Kamu pelanggan tetap di sini. Tapi aku ingat. Dulu saat kamu pergi bersamaku,
Kamu selalu bicara tentang sashimi makanan laut dan restoran berbintang Michelin. Aku belum pernah dengar kamu bilang suka jenis warung pinggir jalan ini. Juga, saat kamu biasanya keluar, bukankah selalu dengan 4 pengawal sebagai standar? Di mana pengawalmu? Soal itu, Tuan mudamu. Rural, akhir-akhir ini aku bosan dengan hidangan lezat. Jadi aku sangat suka rasa restoran ini. Benar kan? benar. Lagi pula, pengawal dan semacamnya. Menurutku itu terlalu mencolok. Karena aku menikahimu. Aku hanya ingin menjalani hidup yang lebih sederhana. Sayang, hidangan ini benar-benar lezat. Kamu harus mencobanya dengan cepat. Rasanya enak. Bahan-bahannya sangat segar. Ini Rural. Terima kasih. Hanya makan, dan kakakmu harus memilihkan makanan untukmu? Apakah kamu bayi besar? Kakakku bersedia. Apa urusanmu? Apa yang kamu lakukan? Aku memilihnya untukmu. Kalau tak dimakan itu buang-buang makanan. Jika kamu memakannya, kamu masih bayi besar. Kamu mau memakannya atau tidak? Kakak Xiaoyu. Kakak Xiaoyu, aku kira. Aku salah mengira kamu orang lain. Bagaimana mungkin kamu datang ke tempat seperti ini? Warung makan pinggir jalan untuk makan. Aku membawanya ke sini. Ada masalah? Sempurna. Ramai rasanya kalau banyak orang makan bersama. Kenapa kamu tidak ikut bergabung juga? Bos tambahkan 1 set mangkuk dan sumpit lagi. Tidak, menurutku kamu sudah gila. Kakak Xiaoyu, orang yang terhormat seperti ini. Dan kamu malah membawanya ke tempat seperti ini. Yang hanya didatangi oleh orang biasa saja. Sialan, bicara dengan lebih hormat. Dia adalah kakak iparmu. Kakak ipar. Dia dan aku sudah menikah. Dia adalah istriku. Jika kamu memanggilku kakak, dia secara alami adalah kakak iparmu. Bukankah kalian berdua The akan film was mendapatkan akta nikah translated kalian? and 3 bulan narrated lagi, by M. kakak ipar Media. macam apa itu? Lagi pula, aku tidak ingin menjadi adikmu. Nona Sia. Melon yang dipaksa tidak akan manis. Kamu juga seorang nona muda terhormat. Mengapa membuat dirimu begitu malu? Kakak Xiaoyu, aku khawatir padamu. Bagaimanapun makanan di sini. Ada apa dengan makanan di sini? Bersih dan higienis. Setiap Lihat, Ya, kamu sengaja melakukannya. Berhenti. Sialan. Aku kira kamu benar-benar ingin berdamai. Tapi ternyata ini jebakan. Berdamai? Kamu tidak pantas. Siapapun yang mencoba merebut kakak Xiaoyu dariku, aku tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Kamu sudah mempermainkanku. Bukankah itu cukup? Perjamuanku perjamuan sialan, bukan hal yang bisa kau tinggalkan sesukamu. Kali ini, hanyalah pelajaran kecil untukmu. Aku menyarankanmu untuk bersikap masuk akal. Dan segera tinggalkan kakak Xiaoyu. Aku Chu Qingru, setidaknya adalah putri sulung keluarga Chu. Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini? Keluarga Siaku dan keluarga Chumu cukup seimbang. Apa kamu pikir aku akan takut padamu? Selain itu, seseorang sepertimu yang demi keuntungan adalah wanita manipulatif yang menikah. Kakak Xiaoyu sangat membenci hal itu. Hanya aku yang mencintainya dengan sepenuh hati. Dan dia pasti akan memberiku sebuah jawaban. Awalnya, aku tidak berniat berdebat denganmu, tapi kamu memukulku. Dan kamu masih menginginkan suamiku. Ini tidak bisa ditoleransi. Chu Qingru. Kamu. Muyu. sialan. Apa yang kamu lakukan lagi? Kakak Xiaoyu, aku dengan ramah mengundang Nona Chu ke perjamuan ini. Aku tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan mengambil kui dan menghancurkannya di wajahku. Wajahku bernilai jutaan setiap tahun untuk dirawat. Lihat, dia bersalah. Dia mengakuinya. Xiaoyi dan Tian-Tian sama-sama melihatnya. Kakak Xiaoyu, kamu harus membantuku mendapatkan keadilan. Apakah yang dikatakan sialan itu benar? Ya, aku memang menghantamkan kue ke wajahnya. Dia sendiri yang menyebabkannya. Apa kamu tidak punya hal lain untuk dikatakan? Bilang apa? Kau tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Ini tidak masuk akal. Aku tidak mau melakukan ini lagi. Halo, Nona An, biaya operasi. Kapan akan terkumpul? bisakah Anda melakukan operasi dulu?
Aku akan mengurus masalah uangnya. Nona Am, rumah sakitku hanya bisa meringankan kondisi ibumu untuk saat ini. Kamu harus mencari cara untuk mendapatkan uang secepat mungkin. Semakin cepat operasinya, semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Nyonya Chu, aku bersedia untuk terus tinggal di keluargamu dan memerankan Nona Chu. Bisakah Anda memberikan 500.000 ke rumah sakit terlebih dahulu? Baiklah selama kau bersikap baik. Dan tinggal di keluargamu selama 3 bulan penuh. Uang yang kujanjikan padamu akan kuberikan padamu. Jika tidak, kau tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Baiklah. Baiklah, cepat kembali. Agar keluargamu tidak curiga. Xiaorong, tunggu aku di sini. Aku akan mengantarmu. Tidak perlu, tidak jauh kok. Aku ingin berjalan kaki pulang. Ini kesempatan bagus untuk mencernihkan pikiranku. Xiaorong, aku tahu kamu masih marah pada kami. Maafkan aku. Roru adalah kakakku. Kakan, yang berusia lebih dari 20 tahun. Tapi begitu pertunangan dibatalkan, keluarga Chu pasti akan oleh keluargamu dimasukkan daftar hitam. Benar-benar tidak ada yang bisa kami lakukan. Aku mengerti. Di mata kalian orang kaya, nyawa orang miskin tidak berharga. Tidak. Bukan itu maksudku. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Nona Chu, kamu tahu bagaimana cara kembali jadi marga Musia atau Mu? Kamu terus-terusan lari ke rumahku. Kenapa kamu tidak di bawah nama ayah saja dan menjadi kakak angkatmu yuk untuk memuaskan panggilanmu yang terus-menerus kakak? Paman mau lihat dia. Dia baru menikah beberapa hari dan dia sudah bertingkah seperti nyonya rumah dan dia kembali sangat terlambat. Siapa tahu di mana dia bermain-main? Jika kamu tidak bisa bicara dengan benar, maka tutup mulutmu. Kakak Xiaoyu, aku hanya khawatir tentangmu. Siapa tahu jika dia akan menipumu. Xiaorong, kenapa kamu pulang selarut ini? Semua orang menunggumu makan. Makanannya sudah dingin semua sekarang. Ayah, aku kembali ke keluarga Chu. Kamu bilang kamu kembali ke keluarga Cho. Ya, aku kembali ke keluarga Chu. Siapa tahu jika dia sedang mencari pria lain. Ku dengar kamu punya di salon kecantikan. Cinta lama. Rumor menyebar begitu mudah. Kamu merusak reputasiku, menyebabkan kerugian. Aku bisa memanggil polisi. Ayah gerbang keluarga Chu punya kamera pengawas yang merekam waktu kedatangan dan keberangkatanku. Juga ayah bisa menelpon ibuku dan kakak sulungku untuk mengonfirmasi ini. Baiklah, cukup. Di masa depan, ketika kamu kembali ke rumah orang tuamu, sebaiknya beritahu Xiaoyu. Bagaimanapun juga kamu sekarang adalah nyonya muda keluargamuku. Menginap semalaman dan membiarkannya tersebar akan merusak reputasi keluargamuku. Ayah, aku mengerti. Pamanmu, jadi dia menindasku hari ini. Dan hanya itu akhirnya. Jadi kamu datang ke ayahku untuk mengeluh? Kalau begitu katakan padaku, bagaimana aku menindasmu? Kamu melemparkan kue padaku dan memukulku. Sialan, aku sudah memperingatkanmu. Jangan memutarbalikkan fakta. Kapan King Ru pernah memukulmu? Baiklah tentang ini. Ayah, biarkan aku yang menangani masalah ini. Chu Qingro, beraninya kamu memukulku? Karena kamu bilang aku memukulmu. Daripada semua orang berdebat tanpa henti, lebih baik aku menjadikannya kenyataan. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginan ANMU. Kamu. Cukup. King Ru adalah nyonya muda yang sah dari keluargamu. Sialan, kamu tidak sopan. Sudah terlambat. Paman tidak akan menahanmu lebih lama lagi. King Ru Xiaoyu adalah kita. Satu-satunya pewaris keluargamu kita. Dia sendiri juga cukup hebat. Tidak bisa dihindari bahwa beberapa wanita akan menempel padanya. Zialan memang istimewa. Tapi kamu adalah nyonya muda yang sah dari keluargamu. Kamu menanganinya dengan sangat tegas hari ini. Sangat bagus. Terima kasih ayah atas persetujuanmu. Kalau begitu aku akan naik ke atas dulu. Baiklah. Masalah 5 tahun yang lalu, aku masih belum memahaminya. Dan sekarang aku terjebak dengan kutukan 3 bulan. Kenapa aku begitu tidak beruntung? Sepertinya aku ditakdirkan untuk menjadi orang yang linglung seumur hidup ini. Setelah 3 bulan, bagaimana aku akan mati? Jika masih ada waktu,
Aku harus sebelum aku mati, membuka restoran untuk ibu, dan memenuhi keinginannya. Tapi jika dia sendirian, bukankah dia akan terlalu lelah? Kesehatannya memang tidak baik. Apakah kamu mencariku untuk sesuatu? Kamu adalah istriku. Apa aku tidak boleh menunjukkan sedikit perhatian? Tapi kamu tidak terlihat seperti seseorang yang akan datang ke sini tanpa alasan. Ada apa denganmu? Jangan pura-pura bodoh. Keadaanmu malam ini sangat aneh. Berbeda dari saat aku pertama kali bertemu denganmu. Berbeda. Dan berbeda dari caramu berpura-pura bodoh belakangan ini. Juga berbeda. Bukankah itu karena Zialan yang konyol itu? Bukankah karena dia membuatku sangat marah? Bahkan kelinci yang terpojok pun akan menggigit. Sejujurnya, Muiyo, jika kamu tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup, apa yang akan kamu lakukan? laporan medis pranikahmu sangat sehat. Rutinitas harianmu juga sehat. Tidak terlihat seperti kamu akan tiba-tiba mendapatkan penyakit mematikan. Kenapa kamu memainkan klise drama Korea? Aku bilang bagaimana jika kamu menonton drama Korea? Jika kamu benar-benar tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup, maka lakukan apapun yang kamu mau. Nikmati hari ini. Kalau begitu, maukah kamu ikut denganku ke Arkada? Kamu menipuku. Kamu sengaja mengatakan itu barusan, hanya untuk membuatku membawamu ke Arkad. Itu karena terakhir kali. Aku menolak dan menyebutmu kekanak-kanakan. Ya, ikut saja denganku. Aku bahkan menangis. Kamu sendiri yang baru saja bilang, seseorang harus hidup di saat ini dan menikmati hidup. Aku sama sekali tidak bahagia sekarang. Aku hanya merasa hidup ini Baiklah, sangat membosankan. baiklah beritahu aku setelah kamu menentukan waktu. Sungguh sandiwara. Banyak sekali boneka. Aku sangat ingin membawa mereka semua pulang. Bukankah dulu kamu berpikir, boneka-boneka ini kekanak-kanakan? Tidak mungkin. Chu Qingru ini sangat sok. Jadi apa yang harus kulakukan? Kenapa sekarang? Kamu ingin mendapatkan kembali hati gadis remajamu. Tepat sekali. Aku sudah memutuskan untuk sedikit berubah dan mencoba hal-hal baru. Hal-hal yang berbeda. Pernikahan kontrak. Kamu tidak berpikir barusan bahwa aku benar-benar akan menciummu kan? Itu hanya untuk pertunjukan. Aku sudah bilang aku tidak pernah mencium wanita. Kamu tidak akan menjadi pengecualian. Dan aku juga meremehkan rayuan hangatmu. Jelas kamu tidak menyukainya sebelumnya. Tapi sekarang kamu masih ingin memainkan permainan kekanak-kanakan ini. Bukankah kamu hanya ingin berpura-pura murni dan imut? Aku sudah terlalu sering melihat trik kepolosan palsumu. Simpan saja napasmu. Itu benar. Kamu adalah yang berkuasa dan terhormat. Tuan muda dari keluarga teratas. Tapi bisakah aku begitu saja dibicarakan seperti itu olehmu? Apa maksudmu pura-pura polos? Apa kamu mengenalku? Kamu bicara tentang aku begitu saja. Menurutku kepalamu tidak ada isinya. Sepanjang hari, kamu hanya tahu caranya berlagak pintar. Menurutku nyalimu benar-benar semakin besar. Rongrong. Dia memanggilmu apa? Dia memanggil Kururu. Yang jelas ku dengar adalah rongrong. Kamu salah dengar. Dia tadi sangat jauh dan berbicara dengan sedikit aksen. Dia memanggil Kururu. Benar, Sutsu?
Benar, Roro. Apa kau bertengkar dengan pacarmu? Tidak hanya sedikit pertengkaran. Izinkan aku memperkenalkanmu secara resmi. Ini adalah sahabat terbaikku, Lin Sui. Halo. Kamu masih punya yang begitu berjuang. Sahabat terbaik? Apa aku tidak boleh punya sahabat dengan latar belakang keluarga biasa? Para sosialita yang hanya tahu caranya berbelanja sepanjang hari. Itu semua teman palsu. Sueksu adalah sahabat sejatiku. Oh iya. Sueksu, bukankah kamu bilang kamu tidak suka kota besar? Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Akan kuberitahu padamu. Kakakku menikah. Orang tuaku mengusirku, mengatakan tidak ada tempat untukku di rumah. Mereka bahkan ingin menikahkanku dengan pria lajang tua di desa itu. Jadi aku kabur lagi. Kalau begitu aku akan menyewakan rumah untukmu. Dan kemudian di grup Chu, aku akan mencarikan posisi untukmu. Permintaan kecil ini, keluarga Chu akan setujukan. Lagi pula aku akan mati untuk putri mereka. Tapi ini tidak terlalu baik. Aku juga tidak di sini untuk merepotkanmu. Dia benar. Kamu sudah menikah denganku. Dan masih merepotkan keluargamu. Itu membuatku terlihat sangat tidak kompeten. Jika aku bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini. Kamu akan datang ke grup Siwei besok. Untuk bekerja, makan, dan akomodasi disediakan. Juga, kamu akan menjadi asistenku. Untuk mencegahmu murung sepanjang hari. Menurutku kamu hanya menganggur. Orang ini benar-benar tidak apa-apa. Ayo pergi. Lan-Lan, lihat cepat. Tuan mudamu dan Nona Chu sedang di taman hiburan. Mereka hampir berciuman. Chu Qingro, kamu hanyalah alat untuk aliansi pernikahan. Dan kamu masih ingin merayu kakak Xiaoyu? Chu Qingro ini memang punya beberapa trik. Kudengar dia pergi menjadi asisten tuan mudamu. Dia ingin memanfaatkan kedekatannya untuk mendapatkan keuntungan. Dalam beberapa hari, Tuan William Taipan Internasional akan datang menemui tuan mudamu. Kudengar, mereka akan membahas kerjasama. Pertemuan sepenting itu. Dan dia benar-benar membawa Chu Qingro. Kenapa dia membawanya? Orang luar yang tidak tahu apa-apa. Lagi, apakah dia akan mengambilnya? Kami tidak punya bukti apapun. Tidak ada bukti. Cepat cari. Ya, Jadi kau melakukannya untuk menyelamatkan ibumu. Kau menggantikan Chu Qingro dan menikah dengan Mu Yu. Tapi kenapa 3 bulan? Apa kau masih punya sesuatu yang kau sembunyikan dariku? Tidak ada yang lain sungguh. 3 bulan. Itu karena setelah 3 bulan, kita harus mendapatkan akta nikah. Pada saat itu, aku tidak mungkin masih menjadi pengganti, kan? Itu benar. Tapi aku tidak menyangka bahwa Mu Yu itu ternyata adalah orang yang dingin dan jauh. Egomaniak. Hari ini karena rapat itu, dia bahkan memarahiku. Aku baru mulai merasa sedikit. Sedikit apa? Sedikit rasa suka, kan? Tidak mungkin. Aku tidak akan pernah menyukai orang seperti itu. Otakku. Sialan yang kau sebutkan itu. Kurasa aku pernah melihatnya sebelumnya. Berdasarkan deskripsimu. Penampilan polos. Lisik. Aku pasti pernah melihat wanita ini. Tadi malam, aku bekerja lembur di perusahaan cukup larut. Dan aku melihatnya menyelinap keluar dari pintu kantor. Setelah dia meninggalkan gedung perusahaan, dia berbelok ke gang kecil. Itu dia. Cepat. Bawa aku ke gang itu. Ayo pergi. Seharusnya ini dia. Tapi kemarin aku melihatnya. Setelah dia masuk ke gang, aku tidak mengikutinya. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Kalau begitu, mari kita berjalan di sepanjang jalan ini. Kita pasti akan menemukan petunjuk. Ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Rongrong. Apa kau pikir? Sialan membuang dokumen itu ke tempat sampah ini. Mungkin. Jangan khawatir, saudari baik, aku akan membantumu dengan ini. Aku tidak bisa benar-benar membantu dengan itu.
Ketemu. Ada di sana. Kau turun dan ambil. Bisakah kau mengambilkannya untukku? Kau memakai baju hitam. Kau tidak akan kotor. Aku akan kotor. Tepat sekali. Ini adalah dokumen-dokumen yang aku susun. Sialan ini. Dia benar-benar bodoh dan jahat. Aku akan pergi memberitahumu Yu sekarang. Si egois itu. Ayo pergi. Lagi-lagi ini. Baiklah. Saya pergi. Ini terlalu mewah. Sungguh membuka mata. Roro, terima kasih padamu karena membiarkanku memakai gaun semahal ini dan datang ke tempat semahal ini. Melihatmu, aku teringat diriku sendiri saat pertama kali menikah ke keluarga ini. Aku belum banyak melihat dunia dan menyebabkan cukup banyak masalah. Tanpa sadar, 2 bulan telah berlalu. Dalam 1 bulan lagi, aku akan pergi. Ada apa? Tidak tega meninggalkan tuan mudamu. Jika dalam sebulan, kutukan itu berlaku, dan aku benar-benar harus meninggalkan dunia ini. Bukan hanya MUU saja yang akan kurindukan. Ada juga Ibu Zuxu. Dan begitu banyak hidangan lezat yang belum dicoba. Nona Chu, apa kau baik-baik saja? Chu Qingro, apa yang kamu lakukan? Ini adalah milik kakak Xiaoyu, kue ulang tahun. Maaf aku. Ada apa? Kakak Xiaoyu, Nona Chu, kue ulang tahunmu. Terjatuh, tuan mudamu. Nona Xia, itu kecerobohanku. Tadi itu aku yang menabrak Nona Chu. Maaf, ini salahku. Aku terganggu. Itu bukan salahmu. Silakan kembali bekerja. Ya nyonya muda. Apa kau tidak punya mata? Ini adalah gaun edisi peringatan Hermesku. Jika kau mengotorinya, apa kau sanggup membayarnya? Meskipun begitu kamu banyak berubah. Ya, kamu sudah banyak berubah. Seorang nona muda dari keluarga kaya telah menjadi begitu ceroboh. Sejak kamu menikah dengan keluargamu, kamu telah menyebabkan kakak Xiaoyu begitu banyak masalah. Sialan, yang kutumpahkan bukan kamu. Siapapun yang tidak tahu akan mengira ini ulang tahunmu. Aku membuat kesalahan. Bu Yu memarahiku itu satu hal. Tapi kau pikir kau siapa? Kakak Xiaoyu. Lihat betapa sombongnya dia. Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Maaf. Sangat ceroboh. Kamu bahkan tidak menyadari itu menempel padamu. Aku bisa melakukannya sendiri. Jangan bergerak. Tuan mudamu sangat bangga. Namun dia, secara pribadi memoles sepatu nyonya muda. Dia telah jatuh cinta. Kakak Xiaoyu, kamu adalah tuan muda yang bermartabat. Bagaimana kamu bisa memoles sepatunya? Aku sedang menyemir sepatu istriku. Apakah ini tempatmu orang luar? Untuk ikut campur. Jangan hanya bilang dia hari ini menumpahkan kue. Bahkan jika dia membalik seluruh hotel, terbalik. Aku akan tetap mendukungnya. Kenapa kau tiba-tiba begitu baik padaku, kakak Xiaoyu? Bagaimana kamu bisa begitu memihak padanya? Roro kami adalah nyonya muda keluargamu. Kenapa aku tidak boleh berpihak mengenalnya? Kakak dan Nyonya Chu tidak bisa datang karena ada janji. Siapa yang bisa membantuku sekarang? Nona Chu, kamu bahkan tidak mengenalnya. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Hanya saja aku menyadari, dia tidak mengenal Zuxu, dan Zuxu juga tidak mengenalnya. Ini adalah kesempatan sempurna untuk berteman. Mari kita saling memperkenalkan diri. Halo, nama saya Lin Zhu. Meskipun Roro dan aku belum lama saling mengenal, kami sudah bersahabat sangat baik. Halo Nona Lin, aku Gao Shenshen. Qingro, aku baru 5 tahun di luar negeri, dan kau sudah menemukan cinta baru? Bagaimana dengan Gulet? Aku sangat merindukanmu. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Sepertinya Gao Shansan ini adalah sahabat terbaik Qingro. Kalau begitu dia pasti sangat akrab dengan Chu Qingro. Aku harus mencari alasan untuk segera pergi. Kalau tidak, jika dia mulai membicarakan masa lalu, aku akan terbongkar. Chu Qingro ini dalam 2 bulan terakhir telah bertingkah sangat aneh. Tidak hanya kepribadiannya berubah drastis, tetapi pada gala amal terakhir, ketika diminta memainkan cello, dia juga membuat alasan. Sekarang dia bahkan tidak mengenali sahabatnya sendiri. Mungkinkah dia bukan Chu Qingro? Nona Chu, pada gala amal terakhir, kamu tidak sengaja jatuh dari gedung, menyebabkan pertunjukan cello terganggu. Semua orang sangat kecewa. Bagaimana kalau hari ini, kamu melanjutkan pertunjukan untuk semua orang? Main cello lagi. Ada apa Nona Chu? Memainkan cello. Bukankah itu yang terbaik? Dan keahlianmu yang paling membanggakan? Aku berhasil menggertak terakhir kali. Tapi apa yang harus kulakukan kali ini? Bagaimana aku bisa tahu cara bermain cello? Paling-paling aku bisa mengikuti kakek di pintu masuk desa dan bermain sedikit erhu. Oh benar erhu. Jika kamu tidak mau,
Kamu tidak harus mendengarkannya. Karena Nona Sia menginginkanku untuk pamer begitu banyak, maka tentu saja aku tidak bisa menolak. Bermain cello terus-menerus sebelumnya sangat membosankan. Hari ini ulang tahun suamiku, dan aku bahagia. Aku akan menampilkan sebuah lagu untuk semua orang versi Erhu. Dari kata pengantar Paviliun Anggrek. Geru? Nyonya juga bisa bermain erhu? Kenapa aku tidak tahu? Istriku juga bisa bermain erhu. Suami, sejak kapan kau bisa memainkan Erhu? Jangan bilang kau mempelajarinya dari orang tua di desa. Pintu masukan. Ya, aku mempelajarinya darinya. Aku setidaknya bisa menampilkan pertunjukan. Aku percaya padamu. Roro kami adalah nona muda tertua keluarga Chu. Tentu saja dia multitalenta. Sedangkan kau Nona Sia, kau tidak hanya tahu cara memainkan calokan. Kamu, apakah kamu benar-benar serbaguna? Kita lihat saja nanti. Nona Chu, jangan berani-berani menggunakan kemampuanmu yang pas-pasan untuk menipu semua orang. Ketika saatnya tiba, jika kamu mempermalukan keluarga Chu dan keluargamu. Nona Chu, apakah ini yang kamu sebut keserbagunaan? Cepat turun dari panggung. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Bagus. Ini sungguh luar biasa, sangat bagus, sangat indah didengar. Sangat anggun. Rom-rom, ada apa? Kenapa kau menarikku keluar? Aku sangat gugup barusan. Aku hampir berhenti bernapas. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Penampilanmu tadi luar biasa. Untungnya aku dulu setiap hari mengikuti kakak itu untuk belajar. Untungnya aku belajar sebentar. Tapi aku benar-benar tidak beruntung bertemu dengan seseorang seperti Xiaolan. King Ro, apa yang kalian berdua lakukan? Tidak ada apa-apa. Apakah kamu mencariku untuk sesuatu? Bats baru, Lafit Towilak, baru saja tiba melalui udara. Aku dengar beberapa sirakus kecil memujinya sangat lezat. Anggur yang kuminum di kamarmu terakhir kali. Anggur itu bagus. Aku sudah mendambakannya sejak lama. Ayo minum. Chu King Ro alergi mangga selama 2 bulan terakhir untuk berpura-pura menjadi dia. Aku tidak berani menyentuh mangga sama sekali. Tuhan tahu betapa kerasnya aku bekerja. Bagaimana bisa kau minum jus buah campur? Aku tidak meminumnya. Aku hanya membukanya untuk melihat. Bukankah kau alergi parah terhadap mangga? Jus buah campur ini mengandung mangga juga. Kau bukan Chu King Ro. Siapa kau? Aku. Tentu saja aku Chu King Ro. Lalu beraninya kau minum jus buah campur dengan mangga, dan bahkan tidak mengalami reaksi alergi. Kau melakukan operasi plastik agar terlihat seperti Chu King Ro dan menikahiku. Katakan padaku siapa sebenarnya kau. Apakah penting siapa aku? 2 bulan kebersamaan ini tidak bisakah dibandingkan dengan hanya 1? Apakah itu statusmu sebagai nona muda yang dimanjakan? Kamu begitu dingin dan tidak berperasaan. Apakah di dalam hatimu kamu sama sekali tidak merasakan apa-apa untukku? Bahkan sedikit pun tidak. Apakah kamu tidak pernah menyukaiku? Aku hanya penasaran dengan niatmu. Aneh. Mengapa gatal sekali? Aku tidak alergi mangga. Ada apa denganmu? Aku sangat gatal sekarang. Aku sangat pusing. Dasar bodoh. Obat alergimu. Apakah dia menjagaku? Dokter, penyakit apa yang aku derita? Kamu alergi raspberry. Kamu bahkan tidak tahu itu sendiri? Raspberry sangat mahal. Aku belum pernah memakainya sebelumnya.
Tapi sekali lagi, itu kebetulan. Apakah dia tahu? Suamimu tahu kamu alergi. Dan tidak bertanya lebih lanjut. Dia mengawasimu sepanjang waktu. Ingat untuk minum obatmu. Ya, terima kasih. Kamu cukup patuh saat tidur. Bulumu mata sangat panjang. Apa yang kau lakukan? Tidak ada apa-apa. Terima kasih sudah membawaku ke rumah sakit. Chu Qingro. Apa kepalamu penuh dengan kapas? Mengapa kamu begitu galak? Tahu kau alergi. Kau masih minum jus. Aku mencurigaimu. Dan kau bahkan tidak membela diri. Tapi aku membela diri. Kamu hanya tidak percaya padaku. Dan kamu masih ingin menceraikanku. Hal yang memalukan seperti itu. Sebaiknya aku terkena serangan alergi saja. Dan mati. Chu Qingro. Ini awalnya adalah aliansi pernikahan keluarga. Mari kita berpisah secara damai. Jangan lakukan hal bodoh lagi. Dia pergi sekarang. Baru-baru ini, tugaskan beberapa orang kepadaku. The Awasi film Chu was Qingro dengan ketat. translated and Jangan biarkan dia narrated melakukan by hal M bodoh. Media. Bahkan inti kuncinya sudah diganti. Betapa tidak berperasaan. Mereka bahkan tidak akan membiarkanku masuk ke rumah. Benar? Apakah ada orang di sana? Nyonya Muda. Mana Chu Tuan Muda telah menginstruksikan untuk tidak mengizinkan Anda masuk. Silakan kembali. Aku. Hei aku. Bagus, Muyeo. Kamu pikir satu dinding bisa menghentikanku? Dulu saat aku memanjat pohon dan menjara sarang burung, kamu bahkan tidak tahu di mana kamu berada. Menggunakan empeng. Apa yang kau lakukan? Bagus sekali Muyo. Kamu masih berani keluar. Dan kau masih ingin memanjat tembok seperti ini? Kembalilah ke keluarga Chu, dan jadilah nona muda manjamu. Berhenti di situ. Bisakah kita sekarang berbicara dengan baik? Aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Aku sangat tidak menyukaimu. Kau tidak lagi memiliki nilai apapun untuk aliansi pernikahan ini. Apa yang bisa kita bicarakan? 1 bulan lagi saja ya. Setelah 1 bulan, kita akan bercerai. Benarkah begitu? Tidak. Mengapa? Aku akan membuat kakak dan ibu membiarkan keluarga Chu memberi keluargamu lebih banyak keuntungan. Keluargamu tidak kekurangan keuntungan kecil ini. Tidak berarti tidak. Meskipun kamu membenciku. Ini hanya 1 bulan lagi. Kau akan mati, kau tahu itu? Apa? Kamu tahu tentang kutukan 3 bulan. Kau tahu. Kau tahu dan kau masih ingin tinggal sebulan lagi? Ya, Kenapa? karena aku menyukaimu. Apa-apa? Kau menyukaiku? Ya, kamu. Meskipun kamu terlihat dingin. Sebenarnya, kamu dingin di luar, tapi hangat di dalam. Hatimu sangat lembut. Suami sebaik kamu. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Kau tidak bisa. Halo. Datanglah ke rumah keluarga Chu. Segera. Ada apa? Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Ibuku ingin aku kembali ke rumah keluarga Chu. The film Sudah was selarut ini, translated membuatmu and buru-buru pulang. narrated Pasti by ada M yang mendesak Media. aku akan mengantarmu. Tidak perlu. Urusanku sendiri. Aku akan mengurusnya sendiri. Hati-hati.
Muiyu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Sampai jumpa besok. Xiaorong, kamu di sini. Kau sudah sampai. Silakan duduk. Jadi kamu yang menggantikanku untuk menikahi Mu Yuan Xiaorong? Itu aku. Memang, pakaian Pak. Kau hanyalah seorang penipu. Roro, jangan bicara seperti itu. Xiaorong, kamu sudah bekerja keras selama ini. Mulai sekarang, jika kamu dan ibumu menemui kesulitan apapun, kamu selalu bisa datang kepadaku. Terima kasih Tuan Chu. Kamu bisa memanggilku kakak. Dalam hatiku, kamu juga adikku. Tidak perlu. Mulai sekarang, kalian semua dan aku dan Muiyu tidak akan ada hubungan lagi. Tiga bulan terakhir ini seperti mimpi. Sekarang mimpi itu sudah berakhir dan aku harus pergi. Terima kasih Muiyu. Aku tidak menyesal mengenalmu. Tapi selamat tinggal. Aneh. Kenapa aku tiba-tiba merasa sangat kosong di dalam? Seolah-olah aku telah kehilangan sesuatu. Nyonya muda belum kembali? Ya Tuan Muda. Xiaoyu. Sudah merindukanku. Kau dalam suasana hati yang sangat baik hari ini. Cepat kemari duduk dan sarapan. Selama Xiaoyu menyukainya, aku bisa melakukannya setiap hari. Memanggilmu begitu. Ngomong-ngomong Xiaoyu, ini sudah 3 bulan. Kapan kita akan mendapatkan surat nikah kita? Apa kau baik-baik saja? Kapanpun kau mau, kita bisa melakukannya. Xiaoyu sangat baik. The film was translated and narrated by M Media. Bubur kurma merah ini terlalu manis. Makan terlalu banyak akan membuatku gemuk. Kau dulu. Suka memakannya bukan? Ya kau bisa bosan makan apapun terlalu banyak. Lagi pula, aku sedang date akhir-akhir ini. Kau, bawa ini pergi. Dan bawakan aku bubur millet saja. Maafkan aku, Nyonya muda maafkan aku. Dasar bodoh, ini adalah yang paling mahal. Busana mewah Chanel. Maaf Nyonya. Baiklah kau boleh pergi. Xiaoyu aku akan mengganti pakaianku. Ada apa dengan Nyonya muda? Biasanya dia memperlakukan kami dengan sangat baik. Kenapa tiba-tiba? Mungkin dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Aneh. Mengapa ada milik wanita? Tidak ada pakaian. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku mencari pakaian. Di kamarku. Mencari pakaianmu. Ada apa? Kamu bukan dia. Siapa kamu? Xiaoyu. Apa yang kau bicarakan? Aku King Ru. Kamu bukan. Dia tidak pernah memanggilku begitu. Xiaoyu. Dia selalu menghormati para pelayan. Dia takkan sembarangan memukul atau memarahi mereka. Lagi pula, dia sama sekali tidak tidur di kamar yang sama denganku. Aku salah masuk kamar. Kau menyakitiku. Bicara. Di mana dia? Siapa kamu? Ini restoran kita. Mulai sekarang kita tidak perlu lagi pergi ke jalan untuk mendirikan warung panekuk lagi. Apakah kau senang? Putriku 3 bulan terakhir ini, kau sudah bekerja keras. Ini semua karena ibu menjadi beban bagimu. Itu tidak benar. Akulah yang menjadi beban bagi ibu. Dan aku ingin menjadi beban seumur hidup. Beban, kau tidak bisa melepaskanku. Bicara. Di mana Chu Qingru? Aku Chu Qingru. Kamu masih berani berbohong. Aku tidak berbohong. Aku Chu Qingru yang asli. Dia hanyalah seorang penipu. Apa yang kamu katakan? Kamu Chu Qingru. Lalu siapa dia? Dia hanyalah seorang penjual panekuk. Siapa namanya? An Xiaorong.
Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah itu penting? Aku sudah kembali sekarang. Selagi aku masih punya kesabaran. Sebelumnya, aku mendengar tentang keluargamu. Kutukan pembunuh istri. Jadi aku menyuruh An Xiaorong menikah menggantikanku. Selama 3 bulan, bagaimanapun dia terlihat hampir persis sepertiku. Dan ibunya sakit parah. Dia membutuhkan uang. Jadi setelah 3 bulan, ketika aku tahu kutukan itu palsu, aku mencoba menggantikannya. Tuan mudamu, dia hanyalah seorang penipu. Dia tidak bisa memberimu keuntungan. Tuan mudamu, kamu bisa mengirimku kembali ke keluarga Chu untuk tinggal tidak apa-apa. Orang lain tidak akan tahu. Tapi jika kamu tidak ikut denganku ke perjamuan selebriti besok, orang lain akan bergosip, kamu tahu. Kalau begitu beritahu mereka, kita bercerai. Tuan mudamu, kamu mencoba untuk menjaga dirimu tetap suci untuk An Xiaorong. Tapi kamu tidak tahu apa yang dia lakukan di belakangmu, kan? Apa maksudmu? Lihat, dia sudah menemukan orang lain. Pria di foto itu. Kamu pasti mengenalnya, kan? Jiang Xiang, bintang baru yang sedang naik daun di dunia keuangan. Semua orang membicarakannya dan membandingkan kalian berdua. Sepertinya An Xiaorong sangat bagus seleranya. Aku tidak mengedit foto ini dengan Photoshop. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa membawanya ke departemen teknis untuk memverifikasinya. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku sudah menghapus fotonya. Sudah sampai seperti ini, kamu masih melindunginya. Baiklah. Perjamuan selebriti besok. Jiang Xiang pasti akan hadir bersama An Xiaorong. Jika kamu tidak ingin pergi, maka aku tidak akan memaksamu. Aku akan pergi. Aku bilang aku tidak akan datang, tapi kamu malah menyeretku ke sini. Apa yang kamu lakukan, Xiaorong? Melihat sekeliling dengan gugup, seperti pencuri. Ayo pergi. Tunggu, tunggu, tunggu. Bagaimana kalau begini? Dengan begini bukankah mereka tidak akan mengenaliku? Apa kamu serius akan bertingkah seperti pencuri? Ayo kita pergi cepat keluar dari mobil. The film was translated and narrated by M Media. Tuan mudamu. Nona Chu, kalian berdua benar-benar pasangan yang sempurna. Pasangan yang ditakdirkan. Aneh. Nona Chu ini hari ini. Mengapa dia terlihat seperti sikapnya berbeda? Bukankah itu Jiang Xiang Taipan keuangan baru Tuan Jiang? Pendamping wanitanya di sebelahnya. Mengapa dia mengenakan cadar? Aku ingin tahu apakah dia putri sulung dari keluarga terkemuka. Ada apa ini? Bagaimana bisa orang itu terlihat persis sepertimu? Itu putri sulung keluarga Chu, Chu Qingru. Biarkan aku memberitahumu. Tuan mudamu. Apa kamu tahu wanita yang mengenakan cadar itu? Mengapa kamu tidak memperkenalkannya kepada kami? Tidak bisakah kamu lihat, dia punya teman pria? Apakah ini benar-benar hanya karena ini? Begitulah adanya. Kalau begitu, apa kamu menyukainya? Kamu selalu seperti ini sejak kecil. Sangat lamban. Jika kamu menyukai Muyo itu, maka jangan khawatirkan hal lain. Adapun ibumu, aku akan mencari cara untuk menyelesaikannya. Dia tidak akan dalam bahaya. Meskipun mereka semua bilang, kamu adalah seorang konglomerat finansial baru, tapi keluarga Chu adalah keluarga terkemuka. Jadi jangan khawatir. Teman masa kecilmu sangat cakap. Bisakah kamu pegang ini untukku? Aku ingin pergi ke toilet. An Xiaorong. Berhenti berpura-pura. Jangan bilang kamu memakai cadar. Bahkan jika kamu menjadi abu, aku masih akan mengenalimu. Kamu salah orang. Bagaimana jika itu aku? Apa maumu denganku? Jangan salah paham. Aku tidak mencarimu. Aku mencari seorang wanita tidak setia. Dia bilang dia menyukaiku sebulan yang lalu. Tapi sebulan kemudian, dia pergi begitu saja. Sekarang dia bersama pria lain, mengobrol dan tertawa bebas. Dia membatalkan janjinya denganku. Apakah kamu tahu di mana dia? Bagaimana aku tahu di mana dia? Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Jangan pergi.
Kenapa? Aku jelas berbohong padamu. Karena aku menyukaimu. Bahwa kamu bukan Chu Qingro. Itulah mengapa kami menahan diri untuk tidak bertindak. Tapi tadi malam, Muyu mengumumkan secara publik bahwa kau adalah istrinya. Maka ini, giliran kami untuk bertindak. Ngomong-ngomong, nenek suamimu dan ibunya, keduanya diculik oleh organisasi kami. Coba tebak, apa yang terjadi pada mereka pada akhirnya? Apa? Anak durhaka. Beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini lagi? Apakah Nyonya Muda sudah kembali? Tuan muda. Apakah Anda merujuk pada Nona En? Dia belum kembali. Ponselnya tidak bisa dihubungi. Dia tidak ada di rumah maupun di restoran. Di mana dia bisa berada? Pelayan Jin. Tuan Muda, Mobilisasi semua pasukan di kota untukku. Aku tidak akan mengizinkannya. Ayah, apa maksudmu? Keluargamuku sepanjang generasi saat mengambil istri selalu menekankan kesesuaian status sosial. Aku tidak akan mengizinkan gadis Malang An Xiaorong itu untuk masuk ke gerbang keluargamuku. Lagi pula aku tidak akan mengizinkan kau menggunakan kekuatan keluarga untuk mencarinya. Tepat sekali. Muyu, penipu itu. Sama sekali tidak layak. Akulah kandidat yang paling cocok untuk menjadi nyonya muda keluargamu. Kamu tidak layak. Berhenti. Kau tidak akan menemukannya. Segera para penculik akan menghubungimu. Apa? Halo, Tuan mudamu, istrimu ada di tangan kami. Jika kau tidak ingin dia mati, maka tukarkan dia dengan 2 miliar dan keluargamu. Semua perusahaan luar negeri, setengah dari saham mereka. siapa kamu? Halo? Ayah, bagaimana kamu tahu? Xiaorong diculik. Dulu, kakekmu dan aku, keduanya mengalami ini. Oleh karena itu, tidak ada yang namanya yang disebut kutukan pembunuh istri. Itu hanya karena kalian semua tidak pergi menyelamatkan istri-istri kalian. Xiao Yu, kau juga mendengarnya. Mereka adalah kelompok yang sangat profesional, geng kriminal, dan mereka telah mengajukan tuntutan keuntungan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, ini bukan transaksi yang menguntungkan. Kamu menganggap istrimu sendiri sebagai apa? Kapan apa? Apakah kamu memperlakukannya sebagai barang dagangan? Tuan mudamu, tenanglah. Aku pasti akan pergi menyelamatkannya. Berhenti. Kau bisa pergi menyelamatkannya. Tapi kau harus menikahi King Rao. Apakah kamu mengatakan bahwa keluargamu tidak pernah memiliki kutukan pembunuh istri? Itu kamu yang menculik nenek Muyu dan ibunya? Tepat sekali. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang diselamatkan. Orang-orang dari keluargamu itu hanyalah sekelompok orang yang terdorong oleh keuntungan. Berhati dingin dan kejam. Egois. Aku tahu. Mengapa kamu masih menculikku? Tuan mudamu yang sekarang ini, dia sangat berbeda terhadapmu. Sangat berbeda. Jika kami bisa menggunakanmu untuk mendapatkan keuntungan besar, maka itu tidak akan rugi. Dia tidak akan. Karena aku bukan lagi nyonya mudamu. Itu tergantung pada tuan mudamu. Bagaimana dia memilih? Pamanmu. Biarkan saja. Melon yang dipaksa tidak manis. Muyu tidak mau menikahiku, jadi tidak ada cara untuk memaksanya. King Rao, jangan khawatir tentang masalah ini. Dia tidak punya hak untuk ikut campur. Ayah, kita hidup di era apa? Kamu masih menjebakkan pernikahan. Urusanku sendiri. Aku akan memutuskan sendiri. Sudahkah kau memikirkannya baik-baik tanpa kekuatan keluarga? Kau tidak akan menemukannya, pun tidak bisa menyelamatkannya. The Kamu film tidak was perlu khawatir. translated Aku and punya caraku sendiri. narrated by M Media. Anak durhaka. Anak durhaka, kau benar-benar datang. Demi satu wanita, kau rela melepaskan semua KI penting ANME, dan bahkan melawan ayahmu sendiri. Apakah itu sepadan? Dia adalah orang yang kucintai. Tentu saja itu sepadan. Seperti yang diharapkan dari pria yang disukai Xiaorong, kau tidak mengecewakanku. Baiklah. Jangan banyak bicara. Aku tahu, kamu bukan hanya elit baru keuangan, tetapi juga pemimpin dari yang kuat. Perkumpulan Paus Laut. Benar, Ketua Jian. Bicara. Untuk menyelamatkan Xiaorong, apa syarat-syaratmu? Xiaorong adalah teman masa kecilku.
dan juga gadis yang kusukai. Menyelamatkannya tidak membutuhkan apa-apa. Namun aku ingin kau berjanji bahwa kau akan memperlakukannya dengan baik. Baiklah. Aku berjanji, aku akan sepenuh hati menyayanginya. Kalau tidak, semoga aku terkutuk di 18 lapisan neraka selamanya. Bagus. Tidak buruk, menurut penyelidikan saya. Xiaoye, kamu lebih memilih bertengkar dengan ayahmu dan bekerja sama dengan saingan cintamu hanya untuk menyelamatkan gadis udik itu. Apakah aku seburuk itu? Tuan mudamu membicarakan kerjasama dengan saya. Apa ini? Apa kau membawa pengikut kecil? Chu Qingro, apakah kamu mengikutiku? Jadi, tuan mudamu, apa kau sudah memutuskan? Apa kau menginginkan kekaisaran? Atau kecantikan itu? Apa yang kamu inginkan, aku akan siapkan. Tapi, jangan berani menyentuhnya, sehelai rambut pun, kalau tidak. Ayo pergi. Saya tidak menyangka, gadis kecil, tuan mudamu benar-benar peduli padamu. Dia benar-benar menyetujui syarat-syarat kami. Benarkah? Itu cukup langka. Aku tidak punya harapan. Saya sudah siap membunuhnya. Hei, Mu Ye, sudah dengan geng Paus Laut, bekerja sama. Bunuh Sandera itu segera. siapa kau? Mengapa saya harus mempercayai kau? Siapa aku tidak penting. Musuh dari musuhku adalah temanku. Aku tidak ingin An Xiaorong hidup. Kurasa kamu juga tidak ingin dikepung oleh geng Paus Laut. Dikepung, bukan begitu? Halo. Ada apa ini? Seorang wanita berkata, Muyu menemukan orang-orang dari Gang Paus Laut untuk bekerja sama dan ingin kita segera membunuh Sandera itu. Tunggu sebentar. Orang-orang saya akan segera tiba. Saudara-saudara serang. Cepat. Gang Paus Laut selalu misterius. Dalam waktu sesingkat itu, di mana dia akan menemukan orang untuk bekerja sama? Saya rasa, wanita itu kemungkinan besar adalah Chu Qingro. Dia hanya ingin gadis ini mati. Namun, gadis ini terlihat bagus. Saya masih ingin menikmatinya dulu. Baiklah. Lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Singkirkan saja dia dulu. Apa buru-buru? Kita tidak kekurangan waktu. Kau mencari mati. Wanita sialan. Kau berani menendangku? Tidak menyangka wanita sialan ini cukup kuat. Apa yang harus kita lakukan? Dia berani menendangku, bunuh saja dia langsung. Itu terlalu ringan baginya. Bakar. Bakar dia sampai jadi abu. Apakah aku akan mati di sini? Ibu, Mu Ye. Kamu berani menyentuh orang-orangku. Saudara-saudara keluar. Kamu sudah bangun. Bagaimana kabarmu? Apakah kepalamu masih sakit? Terima kasih. Meskipun mereka menangkap orang yang salah. Bukan orang yang The salah. film was translated and narrated by M Media. Apakah kamu tidak ingat? 5 tahun yang lalu, kamulah yang menariknya dariku.
Aku ingat sekarang. Jadi sebenarnya kita. Benar, kita sudah. Bagaimanapun kami sudah menikah. Kami sekarang suami istri yang sah.